Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu di dalam Zoom meeting ini melanjutkan kelas fikih mawaris. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-8 bagi kelas lanjutan. Taib. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi antum dan antunna semuanya, dan khususnya bagi teman-teman yang lain, misalnya yang ada di YouTube. Alhamdulillah sekarang Ana juga melihat di YouTube. Semoga misalnya kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di YouTube, misalnya di kolom YouTube, atau kalau yang hadir di Zoom meeting silakan tanya melalui pesan atau suara langsung. Nah, baik, alhamdulillah kita sudah berkumpul, sudah masuk sekitar 33 orang kurang lebih. Baik, ya ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, seperti biasa, marilah kita mengulang kaji pelajaran yang sudah diambil pada hari Senin yang lalu. Baik, silakan Bapak-bapak yang ingin ikut serta, yang ingin menjawab. Adakah yang ingat berapakah al-furud yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya? Silakan yang mau menjawab, berapa sajakah al-furud al-muqaddarah fi kitabillah azza wa jalla? Silakan yang ingin menjawab. Nah, ini murojaah mengingat yang lalu dan mengikatnya dengan pelajaran yang akan kita ambil sekarang. Baik, silakan yang ingin menjawab, menyebutkan furud, berapakah furud yang ada di dalam kajian pelajaran fikih atau fikih mawaris. Nah, silakan. Suaranya tidak terdengar jelas ya. Tadi ada yang berbicara. Ya, alhamdulillah ada jawaban melalui chat dari ukti kita, yaitu Aisyah Mursyidah. Beliau menjawab setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dua per tiga. Alhamdulillah. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Kemudian kita akan ambil murajaah yang berikutnya, yaitu sebutkan perbedaan antara at-ta'sib dan al-fard. Silakan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bermusyarakah, ingin ikut serta Ustaz, dalam menjawab. Nah, silakan. Tafadhal. at-ta'sib adalah orang yang mendapatkan warisan secara terbatas. At-ta'sib? La, al-fard, al-fard. Naam, al-fard. Naam, ahsanta. Al-fard adalah Adapun al-fard adalah orang yang mendapatkan warisan secara terbatas. Adapun at-ta'sib adalah orang yang mendapatkan warisan secara tidak terbatas. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Siapakah di antara orang yang mewarisi secara al-fard dan siapakah di antara orang yang mewarisi secara at-ta'sib? Mungkin Anda pilih ya, mungkin atau siapa yang ingin menjawab?
Itu siapa sajakah orang yang mewarisi secara al-fard dan siapa sajakah orang yang mewarisi secara taksib. Tidak mesti semuanya. Silakan. Imai Meliani. Mungkin mau menjawab? Iya. Nah, yang lain mungkin yang ingin bermusyarakah. Jazakumullah ya Imran. Tapi kita berikan juga kesempatan bagi yang lain bermusyarakah. Ingin aktif di kelas ini. Itu sebutkan beberapa orang yang mewarisi secara ta'sib dan orang yang mewarisi secara al-fard. Nah, silakan Pak Muhammad Syafi'i. Naam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang secara fard, misal ibu Ya, anak perempuan. Anak perempuan, nah. Ada pun ta'sib? Taksib misalnya anak laki-laki. Anak laki-laki dan paman dan saudara laki-laki. Naam, ahsantum. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Naam, kita akan mencoba mengulang mengerjakan latihan yang sudah kita pelajari pada babnya. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah mengambil orang-orang yang mengambil pembahasan orang-orang yang mendapatkan bagian 2/3. 2/3 dengan syarat-syaratnya. Taib, sebelum kita masuk kepada latihan, di antara orang yang mewarisi 2/3 adalah al-ukhtani syaqiqatani atau al-ukht syaqiqah. Kapankah mereka mendapatkan 2/3? Silakan yang ingin ikut serta. Itu saudari kandung. Ketika berjamaah. Ya, ketika mereka berjamaah. Berjamaah berapa? Dari berapa? Dari 3 atau dari 2? 2 ke atas. Naam, ahsantum. 2. Jamaah kalau dalam ilmu faraid itu dihitung dari 2 ke atas. Sama seperti jamaah di sholat. Jamaah di sholat dihitung 2 ke atas. Adapun jama' di pembilangan Arab dihitung dalam angka dari mulai angka 3 ke atas. Itulah perbedaan antara jama' fil adad wal jama' fil faraid atau al jama' fil salah. Ahsantum, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Nah, adapun kalau bintul ibn, dia akan mendapatkan 2/3 dengan beberapa syarat. Silakan yang ingin menjawab. Bintul ibn itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, hayya. Karena tidak mengapa ya kalau kita misalnya salah. Nah, awalan kata al-ukht Syifa, yang pertama wujudul mubathil. Yang kedua, adamul mu'assib. Yang ketiga, ada yang paling penting. Enggak ada yang lebih tinggi, Ustaz. Naam, adamu wujudil far'il warid al-a'la minha. Naam, tidak ada anak atau keturunan yang lebih dekat dari mereka kepada pewaris. Naam, ahsantum, barakallahu fiikum. Taib. Kita akan mencoba beberapa latihan mengulang karena Ana ingin mengingatkan kepada antum dan antunna semuanya, ilmu faraid adalah ilmu at-tadbiqi. Ilmu yang membutuhkan praktek dan latihan. Sama seperti ilmu nahu, sama seperti ilmu matematika. Tidak cukup menghafal kaidah rumusnya saja. Kita harus mencoba menerapkan apa yang kita pelajari. Karena mungkin banyak orang yang menghafal nahu misalnya kaedah-kaedah, tapi ketika disuruh membaca mungkin ada beberapa kesalahan. Karena mengapa? Karena mereka tidak terbiasa mengurainya atau tidak biasa mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Begitupun ilmu mawaris sebenarnya merupakan ilmu tadbiqi, yaitu ilmu praktek
sebabnya kita akan mencoba mempraktekkan apa yang ada di ilmu mawaris di latihan. Silakan bagi antum dan antuna yang ingin mencoba. Sebelumnya kita sudah ambil pembahasan 2/3. Nah, ini dia 2/3. Nah, masalah yang ke-10. Taib. Ya, silakan. Yang ingin mencoba. Masalah Ashirah. Ya, silakan. Yang ingin mencoba. Saya Ustaz. Nah, Ustaz. nah. Tafadhal. Yang pertama, 2 ukhtun syakik itu Ukhtun mahjub. Ustaz. Nah, mahjubatan. Mereka terhalangi. Sebabnya kenapa? Karena ada ibn-ibn, Ustaz. Karena ada far' waris, ya. Karena ada far' waris yang laki-laki. Jadi, kalau ukhtun syaqiqah atau yang lain, mereka akan termahjub, terhalangi karena adanya anak laki-laki. Nah, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Fadhal. Tadi ada yang ingin bertanya, Ibu-ibu? Nah, ahsantum barakallahu fiikum. Benar, jawaban yang sangat benar yaitu ini ukhtani syaqiqatani, mereka terhalang. Kenapa terhalang? Karena adanya anak laki-laki. Nah, ahsantum. Kemudian ini. Nah, ini dia permasalahan yang ke-15. Ya, silakan yang ingin mencoba menerapkan apa yang ia pahami. Ya. Nah, silakan ya Imran. Nah, silakan ya Imran. Apa namanya Ustaz? Ahlul aswab Ustaz. Iya, akan Anda terapkan ya. Mungkin bagi yang baru bergabung atau yang pernah belajar sebelumnya tapi tidak rutin, akan Anda tampilkan papan tulis untuk mempermudah kita semuanya. Asabah apa, wahai Imran? Asabatu bil ghair. Nah, asabatun bil ghair. Ahsantum ya Imran. Nah, ana ingin ana sampaikan juga kepada para pemirsa yang ada di YouTube, silakan bagi antum dan antuna jikalau ada pertanyaan. Nanti ana insyaallah akan ana buka beberapa kali chat yang ada di YouTube dan insyaallah akan kita jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, kita akan kembalikan ke papan tulis karena ini dia seperti ada yang bertanya, Afwan Ustadz ini ngebahas tentang apa? Ini adalah ibu-ibu, itu Ibu Siti Nurlis. Kayaknya Ibu Siti Nurlis adalah ibu baru, anggota grup baru. Ini adalah kelas fikih mawaris untuk kelas lanjutan Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu baru, belum terlalu mengetahui sebelumnya tentang fikih mawaris, insya Allah hari Kamis malam akan ada kelas fikih mawaris, fikih warisan yang untuk kelas pemula atau kelas yang baru. Tapi kalau Ibu ingin mendengar istifadah sebagai mustami'ah, tidak apa-apa, Ibu mendengarkan. Tapi insya Allah bagi peserta yang baru bergabung di grup, saya ingatkan, bagi peserta yang baru bergabung di grup, baik itu akhwat atau ikhwan, insya Allah hari Kamis akan ada kelas yang baru dimulai untuk antum dan antuna semuanya, sehingga itu bisa mudah dipahami. Tapi kalau mau istifadah silakan, tidak dilarang. Begitu ya Ibu ya, insya Allah kalau Ibu bisa hadir pada hari Kamis malam, pada jam yang sama membahas fikih warisan dalam Islam dari bab pertama. Naam, thayyib Bu. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Thayyib, akan ana tampilkan di layar. Sebentar ana. Ustaz. Silakan Bu.
Ustadz, Nah, silakan. eh, ini ngebahas tentang apa ya? Soalnya saya baru masuk, Ustadz. Iya. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, ini membahas tentang fikih warisan, Ibu. Jadi, di dalam Islam itu ada namanya fikih warisan sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi, di dalam Islam secara garis besar ketika kita ingin membagikan harta warisan tersebut harus ada pembagiannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Jadi tidak boleh kita membaginya seenak kita karena harta tersebut adalah milik Allah dan Allah lah yang berhak membagikannya, maksudnya menentukan bagian-bagiannya berapa dan berapa untuk seseorang. Tapi insya Allah, Anda ingatkan bagi peserta baru, silakan bergabung nanti hari Kamis pada jam yang sama, Kamis malam, membahas kajian fikih mawaris dari bab pertama. Tapi kalau ingin bergabung sekarang menjadi mustami'ah, tidak apa-apa. Jadi begitu Ibu ya. Ini namanya fikih mawaris, fikih yang membahas bagaimana kita mengkaji ilmu mawaris ini. Nah, Anda akan tampilkan ke layar. Sebagaimana yang sebelumnya pernah kita pelajari, al-asobah itu ada 3 macam. Asobah ada 3 macam. Yang pertama, al-asobatu bin nafs. Seperti al-ibn, akhun syakik, atau li'abin. Afonya sengaja mic-nya Ana tutup sehingga yang lain bisa mendengarkan dan melihat yang ada di papan tulis. Yang kedua ada namanya al-asabatu bil ghair. Yaitu tatkala bintun bersama dengan kandungnya, itu saudaranya. Jadi bintun ini hukum asalnya dia adalah mewarisi secara far, setengah atau 2/3. Tapi kalau ada ibnun, maka mereka menjadi al-asabatu bil ghair. Dua-duanya asabatun bil ghair. Begitupun ukhtun syaqiqah dan ukhtun dan akhun syaqiq. Akhun syakik. Awalnya ukhtun mewarisi setengah atau 2/3. Tapi kalau ada kandungnya, yaitu saudara laki-laki kandungnya, maka mereka menjadi asabah. Asabatun bil ghair. Asabatun bil ghair, mereka mendapatkan 2/1. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Begitupun ini anak mendapatkan 1 bagian, perempuan, laki-laki mendapatkan 2 bagian. Itu namanya al-asabatu bil ghair. Kemudian ada yang terakhir namanya al-asabatu ma'al ghair. Ma'al ghair. Silakan bagi yang baru bergabung atau yang pernah ghaib tidak hadir sebelumnya, silakan mencatat al-asabatu ma'al ghair, yaitu ketika ukhtun syaqiqah atau li'abin ini artinya seayah, bertemu dengan bintun. Nah, bintun mendapatkan bagian setengah. Kalau ada ukhtun, maka ukhtun ini dia mendapatkan asabatun ma'al ghair. Dia mendapatkan sisa. Nah, jadi begitu ada namanya al-asabatu bin nafs, itu orang-orang yang laki-laki baik berupa anak, paman atau saudara, atau al-asabatu bil ghair tatkala anak perempuan bersama anak laki-laki
atau tatkala saudari perempuan bersama saudara laki-laki kandungnya, begitu juga ukhtun li abin bersama akhun li abin. Kalau yang ketiga yaitu al-asabatu ma'al ghair, itu ketika ukhtun syaqiqatun atau li'abin bertemu dengan bintun atau bintul ibn, maka mereka menjadi ahlul asabah. Baik. Mungkin sampai di sini bisa dipahami. Tak dikit. Panas. Nah. Oke, Thaib, bagi yang ingin bertanya, Ana buka mic-nya, silakan. Apakah penjelasan yang Ana jelaskan tersebut? Ustadz, Nah, silakan. Ustadz Afwan, apa harus mempunyai bukunya? Mungkin tidak wajib, tapi sebaiknya mempunyai buku. Bagaimana kita mau belajar? Buku apa itu? Namanya Fikih Mawaris. Nanti bisa. Faraid sama nggak, Ustadz? Faraid itu sama dengan Fikih Mawaris. Hanya namanya saja yang beragam. Jadi nanti bagi kawan-kawan yang belum punya buku, silakan nanti hubungi admin kitabnya, yaitu Al-Akh Rizki, Muhammad Rizki. Karena mengapa? Ya, karena sebagaimana yang antum dan antuna ketahui, bagaimana seseorang bisa memahami atau menguasai sebuah ilmu kecuali dia memiliki kitab. Yang PDF saja mungkin kurang mengena, apalagi kalau tidak punya kitab. Jadi nanti insya Allah bagi yang ingin kitab, silakan hubungi Muhammad Rizki. Bagi yang tidak mau beli kitab, ya silakan saja. Tapi ana sarankan untuk lebih menguasai, memahami apa yang kita pelajari, silakan nanti mencoba membeli kitabnya. Nah, yang lain silakan yang ingin bertanya tentang Syukran, Ustadz. Afwan, tentang al-asabah ini. Kalau abun gimana, Ustaz? Abun al-ab dia al-asabatu bin nafs. Sama seperti al-ibn. Ana lupa menuliskan. Jadi abun juga sama seperti al-asabatu bin nafs. Jadi dia asabah itu karena dia sendiri. Bukan karena orang lain. Itu artinya. Al-asabatu bin nafs artinya dia menjadi asabah dengan dirinya sendiri. Jadi bukan menjadi asabah karena orang lain. Bukan jadi asabah seperti al-asabatu bin nafs, atau bukan seperti asabah al-asabatu ma'al ghair. Bukan seperti asabah bil ghair atau ma'al ghair. Dia asabah dengan dirinya sendiri. Nam ahsantum, barakallahu fiikum. Silakan bagi yang ingin bertanya kembali. Tadi ada yang mengangkat tangan. Baik, mungkin kita lanjutkan ya pembahasan yang selanjutnya. Kita buka kembali kitabnya. Begini, Taib. Permasalahan yang ke-13. Silakan bagi yang ingin mencoba. Permasalahan yang ke-13. Silakan. Taib, bagi yang ingin mencoba, ini 2 ukhtun li abin dan 1 akhun syaqiq. Hayya. Ini ada chat. Nah, Taib. Silakan yang ingin menjawab atau ikut serta musyarakah, yaitu 2 ukhtun li abin. Nah, silakan Pak Muhammad Syafi'i atau Pak Todi Pramoto. Nah, silakan. 2 ukhtun li abin itu mahjub, Ustaz. Dia nggak dapat, Ustaz. Nah, 2 ukhtun li abin itu mahjub karena ada akhun. Nah, ini ana jelaskan kembali. Ini yang baru ya, kaidah baru. Karena sebelumnya ini
belum dijelaskan. Antum lihat kembali ke layar. Fokus. Kenapa saudara atau saudari seayah itu terhalang dengan adanya saudara atau saudari kandung. Jadi, hitam ya. Hitam. Nah. Jadi di dalam kaidah, selain kita melihat mana yang terdekat, ada namanya mana yang terkuat. Bin nazar min haitsul quwwah. Yaitu saudara sekandung itu misalnya akhun syaqiq lebih kuat dari akhun li'abin. Apa itu akhun syaqiq? Akhun syaqiq adalah saudara kandung. Saudara kandung ini secara hukum, secara kedekatan kepada mayit, mereka lebih dekat, lebih kuat ketimbang akhun li'abin. Maka kalau ada saudara kandung, saudara seayah akan terhalangi. Itu yang pertama. Atau walaupun di sini ada ukhtun li'abin, maka ukhtun li'abin terhalang karena adanya saudara kandung. Apa ukhtun li'abin? Ukhtun li'abin ialah saudari seayah. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau adanya itu adalah ukhtun syaqiqatun? Ukhtun syaqiqatun. Dan ada di sini akhun li'abin. Baik. Akhun li'abin. Maka ukhtun syaqiqatun mendapatkan setengah dan ini mendapatkan al-baqi. Karena akhun li'abin tidak bisa mempengaruhi ukhtun syaqiqatun karena ini lebih kuat. Maka mereka mendapatkan al-baqi. Kenapa al-baqi? Karena dia ahlul asabah, al-asabatu bil ghair. Afwan, al-asabatu bin nafs. Ini al-asabatu bin nafs. Karena dia asabah dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kalau misalnya di sini adalah ukhtun li'abin. Antum lihat ukhtun li'abin. Maka kalau ini sendiri satu orang, maka mereka mendapatkan 1/6. Takmilatus tsulusain. Tapi kalau misalnya di sini nih 2 orang, misalnya 2 orang ukhtun syaqiqatun, 2 orang ukhtani syaqiqatani, sebagaimana yang antum ketahui, kalau mereka berjamaah, maka ukhtun syaqiqah ini mendapatkan 2/3. Maka ini nggak dapat. Karena ini sudah sempurna. Mereka sudah mengambil bagian mereka sempurna. Itu yang pertama. Ini tidak dapat. Taib. Kenapa? Karena ukhtani syaqiqatani mereka sudah mendapatkan bagian yang sempurna. Yaitu sudah mengambil semua faradnya. Tapi kalau sebaliknya, di sini ada akhun li'abin. Ya tetap mendapatkan ta'sib karena dia al-asabatu bin nafs al-baqi. Nah, jadi tetap mendapatkan al-baqi. Kenapa? Karena dia asabah, karena masih ada sisa. Tapi kalau di sini ada akhun dan ada ukhtun li'abin. Taib. Maka mereka ini menjadi ahlul asabah. Mereka al-baqi minal mal dan sisanya itu
dihitung 1:2. Nah, begitulah. Kalau misalnya kita melihat kekuatan mana yang lebih kuat antara ukhtani syaqiqatan dan ukhtani li'abin. Atau saudara yang kandung dengan saudara yang seayah. Nah, itu nanti jangan sampai tertukar ya. Ustaz, bagaimana nih kalau misalnya ada saudara kandung dan ada saudara seayah? Kita sudah jelaskan yang seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Nah. Silakan bagi yang ingin bertanya kembali. Anda akan buka mic-nya. Tadi Anda tutup mic-nya. Ya, silakan dibuka kembali mic-nya. Ya, silakan. Tafadhal. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Anak Nasution. Ya. Kalau tadi kan ada yang kasus barusan Ustaz. Ukhtun ya tadi. Ya, ukhtun. Dua orang saudara perempuan, dia dapat 2/3. Kan ada sisa Ustaz. Saudara perempuan berdua dengan siapa satu lagi tadi ya di bawahnya Ustaz? Akhun li'abin. Yang dapat akhun li'abin. Ya, begitu Ustaz. Ukhtun li'ab Ustaz. Ukhtun li'ab. Ya. Ukhtun li'abin saja atau Kan ada ukhtun li'abin saja. Terus? Kan menjadi tidak dapat Ustaz. Iya. Ukhtun li'abnya. Karena 2/3. Nah, sisanya itu kemana Ustaz? Ya, sisanya itu kalau misalnya di sana ada ahli waris yang lain, maka untuk ahli waris yang lain. Tapi kalau tidak ada sisanya, maka untuk ukhtun syaqiqah. Karena mereka sudah mahjub, terhalang. Berarti ukhtun syakiknya itu mendapat fard juga mendapat ta'sib gitu. Ya, karena ya nanti akan kita pelajari namanya ar-rad. Ada namanya pelajaran, Anda kembalikan ke layar, ada nanti namanya pelajaran ar-rad. Bagaimana setelah pembagian rupanya masih ada sisa. Kan misalnya setengah atau seperempat. Masih ada sisa. Nanti pada pembahasannya akan ada namanya ar-rad. Dikembalikan kemana sisanya itu. Baik, nanti akan dibahas pada babnya. Baik Pak, Masya Allah. Syukran Pak atas pertanyaannya yang sangat berbobot. Ini membuktikan bahwa Bapak betul-betul teliti ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, Taib. Ana ingin menguji antum semua menentukan berapakah asal masalahnya. Oke, Taib. Karena mungkin udah pernah dipelajari sebelumnya ya, pertemuan yang sebelumnya. Semoga antum atau antunna masih mengingatnya. Itu misalnya ada di sini ukhtun syaqiqatun dan ada di sini akhun li'abin dan ada di sini zauj. Oke, silakan yang ingin menjawab. Suami, zauj ini suami. Ya, tafadhal. Yang ingin ikut serta, karena dengan ikut sertalah kita mungkin bisa mengukur di mana kepemahaman kita. Nah, silakan bagi yang ingin mencoba. 6. Man ma'i? Siapa? Ana Ustaz. Tafadhal. Siap? Nur Hidayat. Hidayat Nur Khalid. Zaujun nis Ustaz. Zaujun nis. Terus? Ukhtun syakik. Nis juga. Nis.
Terus Akun liab baki. baqi, naam. Terus bagaimana cara menghitung masalahnya? Asal masalahnya 4. 4, kenapa 4? Bukankah kita sudah mengkaji sebelumnya? Bapak Kalau ada 2 farad yang bersamaan, yang sama, 2 dan 2 namanya apa? Al-mutamathilah. Bukan? Adakah masih ingat? Al-mutamathilah. Kalau sama-sama 2, sama-sama 4, sama-sama berapa gitu kan, maka kita ambil yang satunya saja. Jadi hukum berapa asal masalahnya? 2. 2. 1. Maka ini nggak dapat. Baik? Paham? Sekarang ada permasalahan yang baru. Seperti ini juga, tapi ada tambahan sedikit. Di sini ada 2 ukhtani syaqiqatani. 2 orang ukhtunnya. Ya, yang lain. Siapa yang ingin ikut serta? Silakan. Walaupun itu peserta baru, tidak apa-apa kalau dia misalnya udah punya basic sebelumnya. Silakan. Ana Tat. Nah, tafadhal. Zauj setengah. Ya, setengah. Ukhtun syakikoh 2 orang. 2/3. 2 orang ukhtun syaqiqah. Berapa Iya, dia? 2/3. 2/3. Naam. 2/3. Terus summa Akun li abin baki. al-baqi. Ahsantum. Baki. Naam. Berapakah asal masalahnya? 6. Tat. Nah, ahsantum. Kita sudah pelajari sebelumnya, kalau ada 2 farad yang berlawanan, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikompromikan, antara misalnya 2 dan 3, 3 dan 8 misalnya, maka langsung dikalikan saja. Sama dengan 6. Afwan, ini 2/3 ya. 2/3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Maka asal masalahnya sittah. Berapa nis dari sittah? Salasa. Ya. Berapa 2/3 dari 3? Dari 6? Berapa 2/3 dari 6? Sepertiganya berapa? Sepertiganya 6 sepertiganya berapa? 2. Berarti kalau 2/3-nya berapa? 4. 6. Ahsantum. 4. Berarti ini terhalang. Ini nanti akan antum pelajari namanya bab al-aul. Aul, misalnya. Total 7. Ya 7, jadi lebih kan? Nanti Ya, akan antum lebih. pelajari namanya al-aul, babul aul. Maksudnya masalahnya ini ketika dibagi di jumlah, dia berlebih daripada asal masalah yang pertama. Nanti akan antum pelajari pada bab namanya al-aul. Makanya kita konsisten, insya Allah kita akan sampai pada babnya. Namanya al-aul. Silakan nanti antum baca-baca di bukunya. Tapi insya Allah kajian yang sebenarnya nanti akan kita bahas pada babnya. Yaitu tatkala asal masalah berlebih daripada yang seharusnya. Dikarenakan penjumlahan daripada nasib. Bagian daripada ahli warisnya. Bisa dipahami? Bisa, Tat. Paham. Jazakumullah khairan. Itu nanti akan kita pelajari namanya babul aul. Baik. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Karena tidak apa-apa ya kita pelan, tapi insya Allah meyakinkan ketimbang kita mengajar materi, tapi kita tidak mantap, tidak menguasai materi yang ada di kitab. Jadi kita ingin menguasai, mengilmui betul apa yang ada di materi ini. Nah, silakan. Siti Nurkholis Cahyati. Tafadholi, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan,
nanti pas hari Kamis malam itu pembahasannya dari awal bisa nggak Ustadz? Memang dari awal, Ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah waktu hari Kamis lalu tuh baru muqaddimah. Iya. Nanti insya Allah akan dibahas Syukuran, dari Ustaz. awal. Afwan, akan dibahas dari awal sehingga kawan-kawan yang baru bergabung, insya Allah semoga mereka bisa mendapatkan faedah dari kajian yang dilangsungkan pada grup Madinah Salam. Ahsanti Bu, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita masuk ke bagian yang lain. Imran, fihi soal ya Imran. Ma'ini soal Ustaz. Naam. Lau kana 'indaka soal ma fi mushkilah. Baik, sekarang kita begini. Permasalahan yang ke-19. Tafadhol. Siapakah yang mau mencoba menjawab? 19. Zaujatun dan 7 bintun dan 7 ibnu ibnin. Oke, untuk lebih bagusnya kita langsungkan saja di papan tulis. Silakan antum membacakan soalnya, ana tulis. Ada zaujah. Ya, silakan sebutkan soalnya. Mungkin kita tulis ada zaujah. Zaujah. Yang kedua bintu. Bintunya berapa? 7 Ustaz. 7. 7 bintu. Dan 7 ibnu ibnin. 7 ibnu ibnin itu anak laki-laki daripada anak laki-laki kita. Itu cucu. Taib, man yabda? Siapa yang ingin mencoba? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Nah, tafadhol Imran. Imran duluan tadi ya. Zauja 1/8 Ustaz. 6 zaujah ats-tsumun. Kemudian Bintu nis. bintun nis. Ini 7 lah. Oh, 2/3 Ustaz. Nah, harus antum melihat berapa orang bintunnya. Afwan. Nah. Terus ibnu ibnin Ibnu Ibn Al-Baqi. al-baqi. Oke, Taib. Siapa yang bisa menjelaskan berapakah asal masalahnya? Siapa yang mau mencoba menjelaskan berapa asal masalahnya? Hayya. Man yurid an yusharik ma'ana. Ya, silakan yang ingin mencoba serta 24. 24. Ahsantum. Lihat di sini kalau ada 2 asal masalah 1/3 dan 1/8. Anda tutup mic-nya ya. Karena mungkin ada suara-suara dari antum. Oke. Kalau ada 1/3 dan 1/8. Kita lihat, apakah mereka al-mutamatsilah? Apakah mereka sama? Al-mutamatsilah. Rupanya enggak. Apakah mereka al-mutawafiqah? Rupanya enggak. Terus, apakah mereka al-mutadakhilah? Afwan, kalau al-mutadakhilah itu adalah kalau angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil tanpa adanya pecahan. Contohnya 8 dan 4. Berarti al-mutadakhilah. 4 dan 2. Berarti mutadakhilah. 6 dan 3. Berarti al-mutadakhilah. Kalau tidak semuanya, tidak mutamathilah, tidak mutawafiqah, tidak mutadakhilah, maka yang terakhir namanya al-mutabayinah. Maka dikalikan saja. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan sebelumnya,
asal masalah itu dilihat dari penyebutnya atau al-maqam. Ini dalam bahasa kitanya adalah penyebut. Ini penyebut. Kalau bahasa Arabnya al-maqam. Maqam, Ustaz. Maqam itu kan tempat berdiri. Ya, itu maqamnya maqam yang lain. Ini adalah maqam dalam artian yang lain. Begitulah bahasa Arab. Sama penulisan, sama harokat, belum tentu sama maknanya. Tergantung konteks atau maksud yang dimaksud oleh pembicara. Kita lihat. 8 kali 3 berarti 24. Maka di sini asal masalahnya berapa? 24. Oke, Taib. Kita lihat. 1/8 dari 24 berapa? Afwan, Anda buka lagi mic-nya ya. Oke, tafadhal. Ats-tsumun. Dari 1/8 berapa? 3. Nah, ahsantum. Zauja 3. Terus 2/3 dari 24 berapa? Berapa? Ini ada 16. chat. Nah, 16. Kenapa 16? Karena 1/8-nya adalah 1/3-nya adalah 8. Karena 1/3 dari 24 adalah 8. Tapi kalau 2/3 berarti tambah aja 8. Tambah 8 sama dengan 16. Sisanya berapa? Kamil baqi? Khamsah. 5, Ustaz. Nah, beginilah caranya menentukan asal masalah dan pembagian dari nasib, bagian-bagian dari para ahli waris. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Khususnya bagi peserta yang lama. Tafadhal. Tafadhal ya ikhwa wa ya ikhwah wa ya akhwat. Nah. Tafadhal bagi yang ingin bertanya kembali. Imam, ini Anda baca di chat ya. Pak Imam Dainuri. Zaujah 3. Masya Allah. Bintun kenapa 15? Bintun itu bukan 15, Pak. Bintun itu adalah 2/3-nya adalah 16. Karena 1/3 daripada 24 adalah 8. 2/3-nya adalah 16. Sisanya ibn, sisanya adalah 5. Sisanya 5 ya Pak ya, bukan 9. Ahsantum Pak, barakallahu fiik. Insyaallah ada juga ya peserta di YouTube yang menanyakan langsung live comment. Alhamdulillah. Ahsantum Pak Imam Dainuri. Barakallahu fiik. Nah. Silakan bagi kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya. Oke, kita akan masuk saja ya. Yang pertama dari kitab yaitu orang-orang yang mendapatkan as-thuluts. Apa itu as-thuluts? As-thuluts adalah 1/3 daripada harta warisan. Iqra ya Imran. Iqra. Nah, Ustaz. Nah, Iqra. Ashabus sulus. Ashabus sulus sinfani minal warithati. Minal warathah. Minal warasati. Al-awwal al-um. Al-thani al-jam'u min waladil dzukuran aw inasan aw mukhtalifin. Nah, yang pertama orang-orang yang mendapatkan 1/3 itu hanya ada 2 kelompok saja, yaitu al-um, ibu, dan al-jam'u min waladil Thayyib, apa perbedaan itu al-jam'u atau syarah daripada al-jam'u min waladil Ya, siapa yang bisa memberikan penggambaran? Atau Pak Imam Dainuri? Atau Pak Imam Dainuri juga bisa memberikan gambaran di YouTube? Silakan Bapak. Nah, silakan tadi yang ingin menjawab, saudara apa maksudnya?
Saudara? Hayya, man? Saudara apa? Seibu. Seibu. Nah, saudara seibu laki-laki maupun perempuan atau mereka berbeda, laki-laki perempuan. Oke, akan Ana kasih sebuah kaidah ya, karena ini penting ya untuk fokus, karena ini sangat perlu, karena ini keluar daripada kaidah. Keluar daripada kaidah umum maksudnya. Bukan berarti keluar daripada kaidah menyalahi kaidah. Oke, Ana hapus ya. Sebelumnya kita sudah tahu hukum kalau ada laki-laki perempuan baik berupa anak maupun saudara, maka mereka mendapatkan kaidah umumnya 1:2. Contohnya ada akhun syaqiqun dan ada ukhtun syaqiqatun. Maka mereka mendapatkan, mereka asobah ya. Asobah mereka mendapatkan 2:1. Kemudian, nah, Ana tutup mic-nya ya, semoga antum bisa fokus. Kemudian ada namanya lagi akhun li abin. Apa itu akhun li abin? Saudara laki-laki seayah. Dan ada ukhtun li abin. Saudara-saudari perempuan seibu. Baik. Maka mereka mendapatkan al-asabatu bil ghair, maka mereka mendapatkan 2:1. Ini kaidah umum. Tapi ada di sana istitsna, sebagaimana kita ketahui beberapa kaidah itu mereka mempunyai istitsna, pengecualian, kecuali ada pengecualian, yaitu contohnya akhun li ummin, saudara laki-laki seibu dengan ukhtun li ummin. Terlihat ya? Oke, alhamdulillah. Saudari perempuan seibu. Mereka bukan asobatun bil ghair. Mereka mengambil sama-sama sepertiga. Itasyarakuna fit thuluth. Mereka sepertiga bareng-barengan, sama rata. Karena syarat anak dari ibu, misalnya anak dari ibu kita, misalnya ibu kita, ibunya seseorang mempunyai 2 suami, misalnya suami pertama bercerai atau meninggal, menikahlah seorang ibu tersebut dengan laki-laki lain, maka hubungan kita, hubungan anak dari ibu tersebut dengan anaknya yang baru itu adalah saudara seibu. Bapak mereka beda, tapi ibu mereka sama. Kalau 2 orang akhun, itu mungkin mudah dipahami. Oh, berarti mereka as-sulus. Kalau 2 orang ukhtun maksudnya ukhtun li ummin, maksudnya ukhtun li ummin, maka mereka mendapatkan as-sulus. Karena mereka al-jam'u. Jadi pokoknya al-jam'u min waladil Jamak 2 atau lebih daripada anaknya ibu, itu saudara kita seibu. As-sulus. Ini mungkin mudah dipahami karena kan satu jenis kelamin ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi kalau misalnya, kalau orang tidak fokus misalnya, atau gagal paham, bagaimana Ustaz? Anak laki-laki dan anak perempuan seibu, berarti al-asabatu bil ghair Ustaz. Karena mereka satu rumpun laki-laki perempuan. Maka mereka mendapatkan al-asabatu bil ghair. Kita katakan la, khata, salah. Mereka kalau saudara dan saudari seibu, laki-laki perempuan, mereka fahum syuraka ufis thuluth. Mereka berserikat di thuluth,
bersyirikat itu adalah sama rata. Nah, sama rata. Itu pengecualian daripada ini. Kalau ini untuk lihat saudara laki-laki sama saudari perempuannya, oh berarti asobah bil ghair. Saudara laki-laki sama saudari perempuannya berarti al-asobah bil ghair. Tapi tidak dengan anak ibu. Atau al-ikhwah al-um. Mereka kalau laki-laki perempuan, mereka tidak al-asobatu bil ghair. Itu pengecualian. Pengecualian yang tidak banyak orang mengetahuinya. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Akan ana buka kembali mic-nya, silakan bagi antum yang ingin bertanya. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum Ana barakallah. izin bertanya. Ana belum paham perbedaan antara asobah bil ghair, asobah ma'al ghair sama baqi Ustaz. Itu gimana? Al-asabatu ma'al ghair dan asabatu bil ghair dan al-baqi. Nah, akan ana jelaskan kembali ya. Semoga bisa dipahami setelah ini. Kalau al-asabatu bin nafs, dirinya langsung sudah asabah. Seperti al-ibn, al-ab, dan al-am, dan akhun syaqiq. Itu sudah asabah dengan diri mereka sendiri. Itu mungkin tidak ada menjadi permasalahan. Baik. Sekarang kita membahas al-asabatu bil ghair. Al-asabatu bil ghair. Al-asabatu bil ghair itu tatkala bintun bersama ibnun. Atau ukhtun syaqiqatun bersama dengan akhun syaqiqah, akhun syaqiq. Atau ukhtun li abin, seayah saudari seayah maksudnya dengan saudara maksudnya seayah, saudara laki-laki seayah. Yang awalnya bintun ini adalah ashabul fard. Begitupun al-ukhtu syaqiqah ashabul fard. Begitupun al-ukhtu li'abin ashabul fard. Tapi tatkala mereka bersama saudara kandungnya, maka mereka berdua ini langsung menjadi al-asabatu bil ghair. Begitupun ini fulan. Al-asabatu begitupun ini. Jadi mereka berdua tuh al-asabatu bil ghair. Jadi kalau ada bapak sebelumnya atau suami sebelumnya, maka mereka berdua asabah mendapatkan semua sisa daripada harta tersebut misalnya. Jadi semua asabah itu kadang mereka mendapatkan langsung semuanya kalau tidak ada ashabul farad di sana, atau mereka mendapatkan sisa daripada harta tersebut. Itu yang asabah itu merekanya asabah 2:1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jadi mereka berdua itu langsung menjadi al-asabah bil ghair 2:1. Sampai di sini dipahami Pak yang bertanya tadi? Nah, paham Ustaz. Nah, sampai di sini dipahami ya, artinya dua-duanya itu mereka langsung menjadi asabah bil ghair. Jadi kalau ini kan udah jelas kan al-asabah bil ghair. Jadi ini menjadi asabah bil ghair karena ada saudara laki-lakinya. Jadi mereka bersama ini langsung mengambil sisa harta. Misalnya seperti ini, anak kasih contoh ya. Anak kasih contoh. Misalnya seperti ini. Misalnya ini kalau mereka mendapatkan semua harta ya, al-asabah. Kadang asabah tersebut bisa mendapatkan semua harta, atau kadang bisa mendapatkan bagian yang sisa daripada harta. Ini mendapatkan semua harta. Contohnya ibnun
dan bintun. Dan ada di sini ukhtun. Oke? Ukhtun, syaqiqah atau li abin sama aja lah pokoknya. Jadi mereka ini kan asabah bil ghair nih. Jadi mereka mendapatkan semua harta. Karena ini terhalang karena adanya ibnun. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya sekiranya di sini bukan ukhtun, misalnya orang yang tidak bisa terhalang karena anak misalnya. Contohnya az-zauj. Apa itu zauj? Suami. Berapa suami? Karena kalau ada anak berapa bagiannya? 4. Seperempat. Ya. Berarti asal masalahnya seperempat. Oke, toib. Berapa seperempat dari seperempat? Jadi kalau kita menghitung asal masalah itu, hitung daripada ashabul fard. Berapa seperempat dari seperempat? 1. Berapa sisanya? Ini al-baqi. Iya. Oh. Itu kalau al-asabatu bil ghair. Sekarang al-asabatu ma'al ghair. Ma'a. Nah, beda ma'a sama bil. Ma'al ghair. Ma'al ghair. Yaitu tatkala ukhtun bersama ukhtun syaqiq atau li'abin, ukhtun kandung, saudari kandung atau saudari seayah, bersama bintun. Jadi yang menjadi asabah bil ghair mereka saja. Ini tetap mendapatkan setengah. Jadi yang mendapatkan nama al-asabatu ma'al ghair itu mereka nih. Ukhtun saja maksudnya. Jadi misalnya ada bintun dan ada ukhtun syaqiqah, berarti 2 asal masalahnya. Kenapa 2? Ini cuma ada 1 ashabul fard. Berarti asal masalahnya berapa? 2. Berapa untuk bintun? 1. Afwan, ini 6 ya. 2 maksudnya. Berapa untuk bintun? 1. Berapa sisanya? 1. 6. Nah, itu dia kalau misalnya al-asabatu ma'al ghairi itu tatkala ukhtun bersama dengan bintun. Tapi jangan sampai ada ibnun atau ibnu ibnin atau cucu-cucu ke bawah, panjang ke bawah. Ini mereka tidak mendapatkan. Makanya kalau ukhtun tersebut, kalau ada keturunan laki-laki dari pewaris, baik itu langsung atau cucu mereka akan terhalangi. Tapi kalau hanya bintun, mereka mendapatkan al-asabatu bil ghair. Contohnya lagi ya yang lebih jelas ya. Ada ukhtun kan? Berapa di sini ada zaujah? Apa itu zaujah? Istri. Berapa ukhtun? Ukhtun berapa? Afwan, bintun. Bintun berapa? Bintun setengah. Berapa? Zaujah berarti 1/8. Ya, 1/8 karena adanya anak. Berarti berapa asal masalahnya? Angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil. 4, Ustaz. Tidak 4, 8. 8. Angka terbesar bisa dibagi dengan angka terkecil, makanya ambillah yang paling besar, 8. Itu namanya mumasalah ya, Ustaz? Bukan, al-mutadakhilah. Kalau mumasalah itu sama-sama 8. Nanti silakan dibuka kembali bukunya. Nanti insya Allah akan Anda kirimkan juga PDF-nya nanti insya Allah. Berapa bintun? Setengah dari 8 berapa? Arba'ah. 1/8 dari 8 berapa? 1. Berapa sisanya? Al-baqi. Baqi. 6. Berapa al-baqinya? 3. Nah, begitulah. Jadi yang menjadi asabah mereka saja. Ukhtunya nggak ada ngaruh. Baik, bisa dipahami, Pak? Taib. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, insyaallah. Alhamdulillah. Itu jika saudara-saudara seibu, ada yang bertanya, jika saudara-saudara seibu mereka
lebih daripada seorang. Maksudnya lebih dari seorang itu berdua. Seperti mana yang Ana bilang tadi, saudara seibu itu saudara seibu atau saudari seibu sama saudara seibu. Misal gini ya, mungkin semoga yang bertanya ini masih ada di grup ya. Di dalam chat ada yang bertanya, apa maksud dengan ayat saudara seibu lebih daripada satu? Berarti kalau lebih daripada satu, berarti contohnya akhun, diumin dengan akhun misalnya. Atau akhun dengan ukhtun misalnya. Atau ukhtun dengan ukhtun misalnya. Misalnya ukhtun diumin. Saudara seibu misalnya. Ini yang dimaksud dari ayat. Itu lebih daripada satu. Kalau mereka ini seperti ini, atau seperti ini, Afwan, Ana tutup mic-nya. Nah, kalau seperti ini, akhun sama akhun li ummin, atau akhun dengan ukhtun, atau ukhtun dengan ukhtun, mereka as-thuluth. Karena mereka lebih daripada satu. Mereka sama rata, tidak ada dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ustaz, bagaimana Ustaz kok perbedaan? Begitulah pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau udah Allah mengatakan, tidak bisa kita membuat-buat lagi kaedah-kaedah yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat, fahum syuraka'u fis thuluth. Artinya mereka sepertiga bersama-sama. Artinya tidak ada dibedakan laki-laki perempuan 2:1 atau yang lainnya. Nah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa memperkuat apa yang sudah kita ilmui pada pertemuan yang sebelumnya. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang selanjutnya pada fikih mawaris untuk kelas lanjutan pada hari Senin. Adapun bagi antum yang ingin memurajaah, mengulang pelajaran yang sudah antum ambil atau antum nak ambil, silakan nanti ikut kembali pada hari Kamis. Karena mungkin antum sekarang ingat tapi mungkin antum butuh murajaah, butuh latihan, tidak apa-apa antum hadir kembali. Dan untuk yang bertanya bagaimana cara mendapatkan kitab, silakan hubungi admin kitab yaitu Muhammad Rizki. Insya Allah pada hari Rabu akan kita lanjutkan pertemuan kedua pada pembahasan usul fikih, dan hari Kamis pada pembahasan fikih mawaris yang kelas baru. Pada hari Jumat jangan lupa pembahasan kitab Nahu bersama Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Mas'ud, pengisi tetap Radio Roja dan mudir dari Ma'had Babus Salam, dan beliau adalah dosen di Ma'had Utsman bin Affan. Ana ingatkan kepada antum dan antumna sekalian, insya Allah ini kabar gembira ya bagi antum dan antumna. Insya Allah pada hari Selasa depan, bukan Selasa ini ya, Selasa depan, insya Allah akan ada muhadarah live secara langsung bersama Ustadz Musyarik Dr. Hussein Asy-Syahrani. Beliau adalah dosen muamalat ana di King Saud University. Silakan antum maksimalkan kesempatan ini bertemu langsung dengan dosen dari Saudi Arabia, dan beliau ini adalah salah satu kandidat profesor. Dan antum tahu Ustadz Erwandi Tirmizi, diceritakan bahwa Ustadz Erwandi Tirmizi banyak mengambil manfaat bacaan daripada kitab beliau. Siapa beliau ini? Hussein Asy-Syahrani. Insya Allah pada hari Kamis, pada hari Selasa tanggal 23 mungkin. Yang penting Selasa depan akan ada muhadarah live. Khususnya bagi antum yang ingin bertanya langsung, tafadhal. Tafadhal, silakan antum bertanya secara langsung kepada syekh tersebut. Karena ini langka ya, karena awalnya anak nggak pede meminta kepada syekh. Alhamdulillah, beliau mau. Alhamdulillah, anak bersyukur sekali kepada beliau. Dan insya Allah sekarang anak juga ada penjajakan bersama dokter yang lain.
Ustadz Musyarik yang lain bersama, tapi belum ada fix, bersama namanya Dr. Salman As-Sihli. Beliau adalah kepala bagian qadha di Jamiah Islamiyah. Qadha itu bagian hukum Islam. Insya Allah anak akan, beliau awalnya menerima secara baik, dan insya Allah mungkin anak ingin tetapkan harinya kapan. Dan insya Allah lewat Zoom dan antum atau antuna bisa langsung bertanya kepada beliau. Jadi silakan antum catat jadwalnya, antum memanfaatkan, baik akhwat maupun ikhwan, silakan bertanya nantinya. Karena jarang-jarang antum mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Sangat jarang antum mendapatkan kesempatan bertanya langsung, bermuamalah dengan syekh. Dan syekh ini bukan syekh yang abal-abal ya, memang beliau ini orang tokoh. Yang satu ustadz atau calon profesor di King Saud University di Riyadh, yang satu lagi adalah kepala qadha kalau nggak salah di Jamiah Islamiyah di UIM. Silakan nanti insya Allah kita akan tentukan judulnya insya Allah nanti pada waktunya. Dan paling yang jelas adalah silakan antum dan antuna hadir pada hari Selasa. Karena ini adalah sebagai ini ya kebanggaan ya buat Ana, Masya Allah Ana bisa mengajak Syekh ya, yang awalnya Ana nggak pede, tapi Insya Allah karena antum, Ana usahakan dan antuna Ana usahakan, semoga beliau tidak berhalangan, tapi Insya Allah walaupun berhalangan, akan Ana usahakan harus ganti dengan hari yang lain. Nah, Ana ucapkan para antum, jazakumullah khairan, begitupun para akhwat, jazakunna Allah Subhanahu wa taala khairan. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dan semoga antum dan antuna bisa konsisten dan istiqamah di dalam pelajaran ini. Mari maksimalkan pelajaran ini khususnya bagi yang sudah pernah belajar atau yang baru, mari pengenalan dahulu, penguatan pada pelajaran fikih mawaris. Baik antum secara live atau nanti antum lihat kembali videonya di YouTube, dan jangan lupa dukung channel dari Madinah Salam. Semoga nanti walaupun Ana kembali ke Arab, insya Allah akan Ana usahakan beberapa masyayikh mengisi kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Insya Allah ada yang usulan buatkan pamflet. Atau adakah di antara antum yang ahli desain? Misalnya kalau ada yang desainnya bagus, Ana bisa buat, tapi kalau ada yang lebih bagus, alhamdulillah. Silakan mungkin di antara antum yang misalnya ahli desain, nanti bisa hubungi Ana, membuatkan poster. Insya Allah kita akan sebar. Semoga nanti bisa banyak para kaum muslimin mengambil istifadah kepada beliau, dan antum dan antuna mendapatkan pahala daripada usaha antum menyebarkan ilmu melalui poster tersebut. Jadi nanti kalau yang sudah terbiasa dengan poster-poster yang lain, silakan antum hubungi Ana. Untuk jelasnya nanti insya Allah akan Ana tuliskan nama lengkapnya dan apa jabatan beliau. Dan insya Allah pada hari Selasa depan insya Allah. Ana ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua dan menambah ilmu buat antum dan meninggikan derajat antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.